Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Suryamiarti. Saya mengajar kelas 2 SD Negeri Kradenan, Kapanewon, Sentolo. Motivasi saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2026 adalah saya ingin berbagi praktik baik apa yang telah saya lakukan bersama siswa kelas 2 SD Negeri Kradenan, yaitu Olga, olah limbah menjadi tepat guna. Selamat menyaksikan. Implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi salah satu fokus penguatan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Hal ini bertujuan agar murid tidak hanya menghafal materi, tetapi mampu memahami penerapan serta mengaitkan pembelajaran pada kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membimbing murid untuk aktif bertanya, berdiskusi, menyelesaikan masalah, melakukan proyek, dan menghasilkan karya. KO Project merupakan pengelolaan atau pengordinasi kegiatan proyek yang dilaksanakan menggunakan pendekatan pembelajaran lintas ilmu agar pembelajaran lebih terpadu, aktif, dan bermakna bagi murid. Pada proyek Olga, olah limbah menjadi tepat guna, tujuan pembelajaran lintas ilmunya adalah mata pendidikan Pancasila, murid dapat mengidentifikasi karakteristik lingkungan tempat tinggal. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, murid dapat melakukan tindakan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran seni rupa, murid dapat mengkreasi karya seni rupa menggunakan unsur warna. Pada semester ini, tema ditentukan di SD Negeri Kradenan adalah lingkungan sekitar. Dari permasalahan yang ada di lingkungan adalah banyaknya sampah di sekitar kita. Kekhawatiran murid-murid terhadap limbah sampah anorganik membuat murid harus berpikir kritis bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Murid membuat proyek nyata mengolah sampah. Topik yang diambil adalah Olga, olah limbah menjadi tepat guna. Dengan dimensi yang akan dicapai adalah kolaborasi, kreativitas, dan kewargaan. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, menumbuhkan sikap kerjasama terhadap kepedulian kebersihan lingkungan. Kedua, membiasakan murid memilah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan barang bekas. Dan yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Tantangan yang saya hadapi saat menjalankan proyek Olga, olah limbah menjadi tepat guna adalah yang pertama, bagaimana cara mengkondisikan siswa agar mencapai dimensi profil lulusan, yaitu kewarganegaraan, kolaborasi, dan yang terakhir yaitu kreativitas. Dan yang kedua yaitu tantangannya bagaimana cara kami mengajak anak-anak untuk outing kelas, belajar bersama bagaimana cara memelihara ikan lele di daerah Ngentak Rejo. Yang ketiga, tantangannya yaitu bagaimana cara murid-murid memanen dan bagaimana cara murid-murid olah lele menjadi siap hidang lele goreng nanti. Unsur yang terlibat dalam proyek olah limbah menjadi tepat guna adalah kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, murid-murid kelas 2, dan Bapak Mitra. Langkah pertama adalah murid-murid mengidentifikasi lingkungan sekolah dan mengidentifikasi lingkungan yang ada di video pembelajaran. Murid-murid juga berkolaborasi dalam membersihkan lingkungan. Setelah itu, murid-murid mengidentifikasi jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Mereka membuang sampah sesuai tempatnya. Murid-murid juga memanfaatkan PID untuk bermain game board wall dan itgh.io memilah sampah organik dan anorganik. Aksi berikutnya yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah. Kedua, saya berdiskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat mengenai rencana program. Ketiga, saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan wali murid terkait langkah-langkah dan tantangan proyek. Yang keempat, saya berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama murid-murid. Dan terakhir, saya meminta izin dan kolaborasi dengan Bapak Mitra. Langkah berikutnya, anak-anak berkreasi membuat akuarium dari galon dan mengecat
Selanjutnya, kami berkunjung ke tempat pemeliharaan ikan lele dengan diantar salah satu wali murid menggunakan kos. Setelah mengetahui bagaimana cara memelihara ikan lele, murid-murid mengisi galonnya dengan ikan lele. Sesuai kesepakatan, murid-murid memberi makan setiap pagi sebelum masuk kelas. Lalu akuarium dikuras setiap minggu sekali. Limbah air dialirkan di tanaman-tanaman sekitar akuarium. Tiba waktunya murid-murid memanen dan memasak ikan lele bersama wali murid. Murid juga praktek langsung bagaimana cara memasak lele. Pada akhirnya anak-anak makan lele bersama. Hal itu mendukung pemerintah dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu makan makanan yang bergizi. Oke anak-anak, kegiatan olah limbah menjadi barang tepat guna. Kegiatannya bagaimana anak-anak? Apa yang kalian dapat? Apa yang kamu bisa? Bisa merawat ikan lele. Terus apa lagi? Apa? Apa? Terus? Membuat akuarium. Oke, terus praktik baik yang telah saya lakukan saya desiminasikan di Kombel sekolah. Saya juga telah mendesiminasikan praktik baik saya di KKG Gugus 5 Kapanewon Sentolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti Kusuma Dewi. Saya guru kelas 5 di SD Negeri Klatenan Srikayangan Sentolo Purwokerto. Saya telah mengikuti acara Kombel Praktik Baik Ibu Aisyah, yaitu yang berjudul Olga atau Olah Limbah Menjadi Tepat Guna. Menurut saya kegiatan ini sangat menginspirasi, sangat bermanfaat dan dapat dipraktikkan oleh beberapa guru, bahkan bisa dipraktikkan oleh semua guru. Nah, saya sangat tertarik sehingga saya melakukan ATM di kelas saya, tetapi yang saya lakukan yaitu menggunakan botol mineral untuk menjadi sebuah pot dengan langkah-langkah hampir sama seperti Bu Aisyah, yaitu pertama kita potong dulu, lalu kita cek, setelah itu kita berikan tanah liat, setelah itu kita tanam bibit seperti ada sawi, kangkung. Setelah itu akan dipelihara, akan dirawat oleh anak-anak kelas 5. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lutfi Solihah dari SD Negeri Perkebatuwetan. Saya telah mengikuti desiminasi praktik baik dari Ibu Aisyah Suryamiarti dari SD Negeri Klatenan. Saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan mengenai Olga, olah limbah menjadi tepat guna. Saya meng-ATM proyek tersebut bersama murid-murid saya di SD Negeri Perkebatuwetan. Saya memelihara lele dengan menggunakan limbah galon dan anak-anak pun berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Proyek tersebut telah saya lakukan dan berhasil. Anak-anak bertanggung jawab dalam memelihara ikan lele dengan menggunakan limbah galon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang telah saya laksanakan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, terkhusus Kulon Progo. Salam Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.